Halo Jahat guys, semuanya. kalian nggak tahu guys, aku lagi ngeluh dipotong guys, disuruh rekaman guys, bayangin ya. Ya udah ngeluh sekarang. Guys, Sekarang. otakku sakit guys. Oh my god, hilang channelku guys. Sumpah nggak bener nih orang. Makanya lemes anjir, opaku sakit. Ya, dia habis oplas ya guys, jadi tolong dimaklumi aja kalau misalnya dia ngeluh-ngeluh dikit ya. Kita Mau lihat? sebagai viewer yang baik ya, sebagai komunitas yang baik, kita dengerin aja. Mau lihat Silakan. ini? Pegang. Enggak, coy jangan dikirim. Parah. Nggak Ntar apa-apa aku sih, kirim nanti aku masukin ke sini. Apa dari bahasa interaktif ya buat membership? Buat ini reward. Boleh. Reward mau berapa brain cell? 100 lah cukup. Murah banget ya opa Ada itu ya. ada kan yang mau lihat opaimu untuk 100 brain cell. Oh my god. Murah banget anjir. Murah kah? Itu mahal coy, 500.000. Oh enggak lah, kan permanen enggak membership. Kalau membership boleh lah, ntar segitu murah. What the heck, membership kan bisa download. Kan OnlyFans kan, Slap. Nontonnya ketika dibuka kalau nggak salah gitu ya, aku nggak langganan soalnya pakai kartu kredit. Jadi kalau pakai debit dia langsung langganan. Enggak, kalau pakai GoPay, kalau pakai GoPay bisa. Oke. Boleh ya GoPay. Ya, OF dengar nggak? Silakan dibuka optionnya. Iya lumayan biar nggak ketahuan. Wow. Mama V. Nggak tahu ya. OnlyFans taunya ntar channel masak mah. Channel masak. Aku pengen banget nomor WA mamamu, sumpah. Ini parah guys. Biar aku jelasin semuanya. Jahat tuh guys, emang guys. Cewek gak bener guys. Nanti opening dulu coy. Dari tadi Ya, kita terus belum anunya opening. apa? Dari sininya apa? Temanya apa hari ini? Aku belum opening, kamu potong. Iya langsung aja opening. Dang. Durasi. Ya, durasi. Halo semuanya, welcome to K-pop Podcast, K-Rating, Professional and Open. Bersama saya Richie Slam dan hampir jadi Filia guys malam ini. Iya, karena sudah operasi ya. Iya guys. Bagi yang mau oplas dada bisa kayak Slam ya nanti ya. Aku dapat referensi dari Slam sih guys. Mata kau. Punya aku asli, oke. Jadi kita hari ini bahas apa? Kelihatan. Hah? Bahas opai? Matamu salah. Enggak gitu coy. Terus bahas apa? Kan tadi bilangnya opai. Tadi kan udah bilang. Gimana? Aku mau datang ke sini gara-gara hari ini bohong. Aku screenshot ya, chat kita cuma bilang tanggal segini mau rekam, nggak ada bahas-bahas kayak gitu. Di telepon tuh guys. Nggak ada mana recordnya. Mana recordnya? Nggak aku rekam lah. Wah parah sih. Mau bahas opai orang sebelah guys. Nggak ada. Matamu. Sembarangan. Boleh sih. Next. Iya. Yalah guys sekarang ya. Jangan. Hari ini mau bahas yang agak anget. Nggak anget-anget juga sih, karena memang udah agak lewat. Better kalau menurut aku sih. Ya kalau menurut aku sih mending agak lewat dulu ya baru kita bahas, dibandingkan waktu minggu kemarin heboh banget kan. Jadi ada seorang VTuber Indonesia yang terhitung sebenarnya cukup besar dan ternama, ya nggak sih, Pi? Besar apanya? Ya namanya, oke, channelnya. Sora. Ya nggak yang itu bang, nggak yang itu. Lagi pokoknya ada satu VTuber. Dia dalam agensi yang besar ya di Indonesia. Oke. Dan katanya tiba-tiba dia harus menghentikan project dia, alias gimana ngomongnya, project. Grad lah ya mungkin. Ya grad. Ya kalau simpelnya sih ngomong dia harus graduate karena company dia itu yang pengen gitu, bukan dia yang pengen. Kalau bahasa dari fansnya adalah diceraikan secara sepihak. Jangan banget guys, kayak Slam guys, dia itu kalau udah habis manis sepah dibuah guys. Iya guys. Ya aku kayak gitu guys. Nanti guys kalau kalian udah dikunyah guys, kalau udah sepah dibuang guys. Iya, jadi siapa yang mau kunyah ketik 1. Ini pasti para masuk langsung ketik 1. Dan habis ketik 1 jangan lupa guys link traktir. Dari kemarin nggak ada link traktir anjir. Gak ada yang traktir. Aku kadang pin tahu nggak ada. Nggak ada sedih guys. Tolong dong guys, satu aja nggak apa gitu guys. Satu ayo please, oleh guys buat satu. Yo, ada yang bisa memenuhi permintaan terakhir dari V sebelum dia sepenuhnya menjadi Filia. Guys, tolong guys, tapi hina banget anjir dari Filia cuma buat 5.000. Well, kamu tahu soal kasusnya ini nggak, Vi? Kalau nggak tahu parah sih. Nggak tahu apa serius. Tahu sih, cuman pura-pura gak tahu ya biar dijelasin, biar aku main bersih guys.
Enggak. Kamu yang harus jelasin. Coba jelasin. Mana ada aku udah bikin video tentang itu, nggak bisa guys, nggak bisa. Aku nggak tahu. Justru karena itu makanya aku angkat setelah kamu angkat. Jadi aku gampang. Nggak gitu. Smart. Nggak gitu. Aku nggak tahu tentang siapa sih. Ya jangan disebut nama coy, hilang nanti. Itu sama itu si Sora kan? Enggak. Woi, jangan sebut nama orang boleh gak sih? Aduh, aku paling males kalau misalnya di Kepo itu ada sebut nama orang, bahaya. Wih, nanti heboh. Hah, siapa yang mana? Terus nanti nama Sora itu banyak loh. Itu yang keluar Sora yang mana-mana coy. Terus nanti tiba-tiba aku diminta take down. Karena ada yang kegeeran dengan namanya. Padahal kita sebut Sora yang mana dia nggak tahu. Kita sebutkan Sora yang paling gede anunya kan. Aku nggak ikut-ikut guys. Channelku hilang aja guys. Nggak, Sora ini bercanda sih, bukan kamu sih yang dirasain sih ini. Ini yang dirasain si Slime. Dia itu sebenarnya dulu itu apalagi hoax yang kamu bilang. Cepat bahas soal kasusnya dengan benar. Aduh, nggak tahu, aku udah lupa. Kan aku udah kasih tahu ringkasannya. Kalau menurut kamu gimana ini konsepnya? Kalau menurut kamu dari apa yang kamu baca dan apa yang kamu ketahui sejauh ini? Menurutku agensinya mau ngerubah konsep sih, jadinya kayak gitu. Konsep apa tuh? Konsep dalemannya dirubah. Why? Padahal kan talent lain yang setelah si Babang ini ya. Tahu lah kalian guys, yang disebut guys. Yang dikeluarin ini dengan yang di atasnya yang sebelumnya Senpai dan Kohai, dia kan juga punya warna yang berbeda-beda gitu. Padahal Babang yang dikeluarin ini kan punya warna tersendiri dan justru banyak diterima di kalayak Indonesia, netizen Indonesia, karena meme-nya memang masuk gitu. Oh guys, nama fansnya pun juga disebutin guys. Hey ya, parah sih kodenya. Selain parah banget. Tadi perjanjian kita nggak nyebut itu loh. Kamu kenapa nyebut itu anjir? Bro, itu kata normal, oke? Guys, menurut kalian gimana guys? Parah gak guys? Parah sih bro. Jangan digiring opininya, Bang. Jangan boleh aku berkata kasar di sini, oke? Parit time. Buka bajunya. Mata kau, cepat. Iya, menurutku kayak gitu. Tapi aneh ya, karena kan dia udah mencapai angka segitu. Itu tuh angka yang menurutku hebat banget lah buat cowok VTuber dan Indonesia ya, meskipun agensi ya. VTuber agensi pun yang cowok menurutku yang bersinar seperti dia pun itu juga nggak ada, bener-bener nggak ada. Yang anggap aja yang dari sebelah ya, yang merah ya, dari virtual merah itu ya. Jadi itu juga beda, bersinarnya beda ya kan. Yang bersinar kayak orang Nggak ini tuh kenal. nggak kenal ya. Dah gitu guys. Ini memang sombong guys, ini VTuber nggak punya teman guys. Besok aku collab sama orang itu, tapi aku nggak tahu ternyata kita udah gosipin dia di sini. Habis itu dia muncul gitu di sini pas ini udah muncul ya, udah tayang gitu, pas kamu collab tiba-tiba dia muncul di sini. Oh ternyata udah pernah dirasain, nggak mau collab lah. Ya nggak apa-apa guys, aku yang ngerasain kok, aman. Iya. Ya jadi ya menurutku sayang aja sih kan. Engagement bagus, aku bilang bagus banget, malah nggak cuma bagus. Angka segitu tuh keren banget. Dengan VTuber dengan angka segitu yang sekarang nggak nge-push short ya. Itu kan orangnya nggak nge-push short juga. Itu tuh ya keren banget menurut, sekeren itu. Tapi kenapa di kick kalau di video yang dijelasin ya, itu tuh kan dia bilang nggak ada drama di dalamnya. Habis itu nggak apa ya? Aku agak lupa ya Sam ya garis besarnya. Cuman tuh projectnya dihentiin sepihak dan nggak tahu alasannya si orang ini. Dan dari pemikiranku apa ya, tahu nggak sih maksudku, paham nggak? Ya jelasin, lanjutin dulu. Orang kamu baru ngomong segitu gimana aku paham? Aku tuh main bersih guys, dia nggak tahu kodeku guys, MC macam apa? Emang sengaja. Parah guys. Ya lanjut. Juga sempat bahas di free membership stream itu tuh sebenarnya juga menyenggol ke arah situ. Kalau kalian denger ya, karena kemarin kan gratis gitu, kapan lagi kalian dengerin gratis membership stream guys. Terus itu tuh aku senggol gitu. Di Indonesia itu market VTuber atau market content creator itu yang ke arah model-model VTuber ya, yang kontennya kurang lebih kayak gitu, kayak free talk, game gitu tuh ke arahnya yang cewek. Dan donasi pun itu lebih banyak
dapat yang cewek. Ya nggak sih? Aku main bilang juga ara-ara dikit 1 juta, ara-ara dikit 1 juta, habis itu Oh, tiba-tiba keluar. Itu ya ya emang marketnya seperti itu, nggak bisa disalahin. Dan juga kan agensi nggak bisa nyalain agensi juga. Agensi itu juga pengen uang lah ya, nggak munafik lah ya sebenarnya ya untuk ngurusin namanya ini tuh. agensi ya buat dapat duit, guys. Kecuali agensi yang nggak bener, kan banyak agensi yang bener juga kan sekarang. Yang Itu nggak bisa dalam disebut artian agensi. Itu iya nggak bisa. komunitas, itu Oh, beda. banyak sekarang yang komunitas kayak gitu yang aneh-aneh gitu yang nggak terstruktur tapi dia ngakunya agensi, banyak sekarang. Itu kan self claim, beda cerita. Iya self claim sih ya, tapi kayak gitulah. Ya uang lah menurutku, karena uang pengen lebih pendapatannya kan, pengen untung lah menurutku. Tapi Jadi memotong itu. tapi kan kalau misalnya yang dipotong dikeluarin babang itu yang notabene salah satu star paling besar nggak sih di agensi itu? Oh Kalau menurutku menurut paling aku. aktif ya, aku sama Iya sama. kan? Dia satu paling aktif, kedua dia paling punya nama karena dia bisa kolaborasi dengan banyak agensi lain. Ngerti nggak? Jadi dia itu tipikal yang bisa kolaborasi tapi dia juga bisa asik sendiri. Nggak semua VTuber bisa kayak gitu loh. Ada Tapi kamu tahu VTuber. nggak sih? Mhm, Aku potong sorry ya. mhm. Kamu tahu nggak sih di gosipnya ya, aku nggak tahu ini bener apa enggak. Itu tuh atasan dia nggak suka kalau dia itu banyak collab sama agensi lain. Kenapa? Bukannya Nggak exposure? tahu. Aku nggak tahu. Ini cuma denger-denger aja ya dari kayak reply tweet atau macam-macam. Ini cuma denger dari itu. Aku nggak bisa. Ini disclaimer ya guys ya, biar buat main aman. Kayak gitu. Ini nyebar hoax, guys. Ya itu reply tweet anjir. Reply tweet anjir. Ya Ya, kayak jadi gitu. ya kalau menurut aku pribadi nih, kan Mhm. dia itu salah satu star di sana. Tapi bisa di kick kayak gini itu cuma ada satu alasan sih kalau menurut aku. Apa tuh? Ya, dia bermasalah dengan petinggi yang di dalam, ngerti nggak? Itu Memang paling masuk akal sih. memang nggak ada drama bisa aja gitu. Cuma kalau misalnya ada perubahan posisi di dalam perusahaan kan nggak selalu sama kan kepalanya. Bisa aja kepalanya ganti orang terus dia merasa orang ini kok humornya nggak sesuai sama aku nggak suka, ganti aja, kita ganti cewek semua, kan bisa aja kayak gitu. Kalau menurut aku kemungkinan terbesarnya adalah itu ada kepala yang berganti, kayak kepala project yang berganti dan memutuskan bahwa si Babang yang menurut kita lucu dan bisa masuk kontennya di Indonesia ini justru jadi gak serak Korban. gitu di mata dia. Jadinya dia Kapan? langsung cut out gitu secara sepihak. Padahal ya ngomong-ngomong gen terbaru mereka is not doing well. Ya gak sih? Dibandingin itu ya, dibandingin si yang di kick ini ya menurutku ya. Ya. Jauh kan? Jauh banget. Jauh Ini banget, gak cuman jauh anjir. Ini bukan soal jam terbang aja loh, jam terbang beda lagi ya ceritanya. Bahkan gen barunya kalau kamu bilang kamu dengar rumor kepalanya itu nggak suka collab, gen barunya justru minta collab loh secara terbuka di Twitter. Tapi I don't know apakah itu hanya untuk mancing agar banyak orang yang follow dia terus ngajakin collab terus semuanya ditolak. Atau mungkin. Ya, atau memang dia lagi ngajak orang collab, I don't know, untuk exposure karena memang engagementnya masih kurang meskipun dia udah dari perusahaan yang ternama ya. Jarang banget aku lihat perusahaan orang ternama tiba-tiba open minta collab kayak gitu. Menurut aku sih. Sama. Aku juga jujur kalau lihat dari engagement, performa dan macam-macam, kita nggak mau ngebandingin ya. Kita di sini tuh nggak yang si paling tahu, nggak si paling hebat gitu. Kita itu sebagai viewer gitu, cuman melihat pengamat. Kalau di gen barunya itu dibandingin sama yang VTuber lain ya, anggap aja VTuber lain yang indie pun yang kamu tahu nggak sih ada satu VTuber indie yang depannya K itu, belakangnya O, tahu kan? Yang biru hitam itu. Ya. Nah itu pun juga dia nggak jam terbang nggak tinggi pun dia udah bisa menarik orang banyak banget kan. Itu di awal dia berapa ya, sebulan pun udah tembus berapa ribu itu ya kan. Dan kok current viewingnya juga udah tinggi, berarti kan tau lah maksudku lah kalau kayak gitu. Lanjutin sendiri pemikiran kalian. Iya maksudku ya gimana gitu. Jadi daripada kita semuanya berasumsi, kalau menurut aku ya sekarang kan munculnya rumor semua rumor gitu, nggak ada ya semua rumor, nggak ada yang pasti. Gak ada kepastian dan dari
si Bambang sendiri pun memang ada jelasin di stream dia, tapi dia juga nggak bisa bongkar terlalu banyak karena again itu perusahaan, rahasia perusahaan, nggak bisa dia bongkar seenak jidat kan. Untungnya dia masih menghargai loh kalau menurut aku, Vi. Ya, sama. Ya, respect Meskipun dia banget. sakit hati, dia tetap ini loh profesional. Ya, Keren anjir. respect banget. Karena dia masih bisa menjaga tutur kata dia meskipun dia udah kayak dirugikan serugi-ruginya. Bayangin dicerahin sepihak, coy. Kayak Anggapannya dibunuh anjir. bertahun-tahun dia berkarya, dia bangun nama perusahaan itu, habis itu yang aku udah nggak pengen lanjutin project ini bulan depan. Bulan ini akhir bulan kamu graduate. Bayangin perasaanmu, Vi. Bayangin. Ya, kalau aku kayak gitu udahlah, selesai anjir. Dia masih mau lanjutin streaming anjir, keren banget. Dan dia masih nggak bongkar semuanya. Mm-mm. Itu sesuatu yang sangat cool menurut aku ya. Maka dari itu banyak orang yang support VTuber ini, meskipun ada juga gerombolan kecil yang merasa ya ini pasti karena kamu berdrama, kamu berulah makanya kamu dikeluarkan bla 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 bla. Nah, ada yang kayak gitu, cuma Pasti ada. ya sebagian besar tetap mendukung si Babang ya. Kalau menurut aku pribadi nih lebih baik perusahaannya itu jelasin sejelas-jelasnya kenapa gitu kan. Apa pertimbangan mereka? Oke, nggak perlu sampai mendetail. Kenapa? Kalau mendetail ya berarti dia lagi bongkar strategi perusahaan, nggak bisa juga. Iya, nggak bisa. Yang penting itu kasih tahu lah kenapa. Maksudku, aduh, sampai kayak gini aku bingung. Ya, itu kayak tuh landasannya apa gitu iya, kan? landasannya apa? Karena tuh kalau kalian lihat ya, dilihat pun tuh juga dia itu paling ya nggak salah sih disebutin si Cut. aduh edit disebutin dia juga. Ini menit berapa anjir? Kasih menit berapa dulu kalau enggak 16.50-an. 16.50-an. Oke, dikasih timestamp. Menurutku si dia pun itu pas dia bilang dia paling aktif, habis itu dia juga bilang kalau yang lainnya juga misal gen di atasnya dia atau gen di bawahnya dia itu tuh streaming seminggu sekali, streaming nggak banyak, dan kita tahu juga beberapa dari gennya dia pun hiatus gak jelas, habis itu ya banyak permasalahan gitu. Dia yang menurutku kalau VTuber itu harus aktif gitu, ya kan, harus konsisten. Iya. Dan kalau kalian perhatiin ya dari semua talentnya semuanya oke. Yang paling kreatif yang ini, ngerti nggak? Jadi paling variatif kontennya itu nggak itu aja. Kadang dia agak mendegangkan, kayak buat collab adu kuis dan segala macam. Kadang dia nge-meme, oke? Sedangkan yang lain apa? Kalian lihat aja gitu. Kayak kita nggak menjelek-jelekan ya gitu aja. Dari sisi penonton ya, kita yang nggak dari sisi lain ya, kita dari sisi pengamat ya, ngamatin itu gitu. Enggak, kita nggak lagi menjelekkan yang lain ya. Kita cuma membandingkan kenapa yang dipilih untuk di-cut itu si Babang ini gitu, ngerti nggak? Ya, itu pertimbangannya, kita lagi bahas itu ya. Jadi jangan melenceng-lenceng, otak kalian jangan traveling, oke? Ya guys, jangan bayangin opanya Slime guys. Nah, meskipun nggak punya opai dia guys. Asli punyaku, punya muka. Mana nggak ada fotonya. Ditutupin, kalau nggak mau kelihatan itunya ditutupin laban. Jelek, mentang-mentang sama-sama hitam. Di spill warnanya guys. Bajuku kan warna hitam. Maksudnya chest window-nya kan? Aku kira itu warna hitam. Apanya coy? Otaknya kemana-mana si Vincent ini. Capek aku guys. Nggak bener Slime guys. Engkau yang nggak bener, otaknya traveling kemana tadi? Oh my god, aku butuh penjelasan, ada santai, aku nggak pengen tahu. Jadi ini nanti judulnya ya nggak bener coy. Jadi sampai situ ya menurutku juga ya warna hitam. Melenceng kan? Enggak. Menurutku juga ini loh, apa namanya? Dia itu ada ciri khas, Ya kan? Betul sekali. Yang punya ciri khas, maksudku bukan kayak yang lain gitu. Dan dia punya sesuatu yang dia kembangin sendiri, maksudku acara, konten dan macam-macam itu. Kalau kamu tahu, kalau kalian dengerin ini ya, dengerin nama acaranya ini, pasti keinget sama dia gitu. Itu keren, ya kan? Dia berhasil membuat trademark buat dirinya sendiri. Itu ada sesuatu yang keren. Jadi kita nggak ngerti aja kenapa dia yang dipilih gitu. Kenapa nggak yang lain aja?
Yang menurut kita Siapa ya, siapa? hei jangan disebut, hei. Parah sih pancingnya. Ya kenapa nggak yang lain aja gitu dari sekian banyak talent yang ada yang notabene kelihatannya engagement-nya masih belum bisa menyamai yang ini, ya nggak? Kalau dari kita sih kayak gitu sih. Itu sih sebenarnya yang mau kita sampaikan. Sekalian juga misalnya kalian ada yang tahu lebih banyak ya. Tapi dengan catatan kalian taunya itu dari sumber yang bisa dipercaya ya. Kalau dari Twitter, dari kata si A, kata si B, itu nggak usah deh. Iya, nggak Nggak usah bisa deh. nggak bisa dipercaya itu. Kan kayak tadi aku juga beberapa bilang itu kan dari sumber yang nggak terpercaya, aku juga bilang nggak bisa dipercaya gitu tuh. Nggak bisa dikonfirmasi, jadinya nggak valid, ya kan? Iya, iya. Jadi ya aku cuma bisa bilang, kenapa? Aku butuh penjelasan. Iya, mungkin karena kamu, Slan. Hei, mulai ya. Iya kan? Aku sempat berpikir apakah Bisa jadi gara-gara nggak sih? aku? Bisa kan? Bisa kan? Iya Enggak kan? sih, kemungkinannya kecil sih. Ya nggak sih? Eh, Ya nggak sih, 80%. guys? Ya nggak sih? 80% guys, 80%. Gede banget, parah sih. Enggak. Bukan gara-gara aku kok, guys. Aman. Nanti fansnya cari aku semua, coy. Apa, tapi kalau fansnya cari kamu jangan lupa di-subscribe ya. Subscribe dulu baru maki gitu kan. Baru maki. Tapi setelah maki nanti nonton live streamingnya ya. Pas nonton live streamingnya jangan lupa baca Rus. LOL. S3 marketing dia, guys. Aduh, ngakak. Gak bener sih, Slan. Emang. Aduh, ya Tuhan. Ya Tuhan, itu manusia. Aku bukan manusia, oke? Iya, ingus guys. Enggak gitu. Slime. Lebih milih mana, manusia atau ingus? Mending slime. Nggak bisa dua. Ngatur. Iyalah. Enggak. Iyalah. Enggak. Hidupmu aja hitam dan putih. Kamu Enggak. minta kasih lainnya. Enggak, aku belum buta warna. Aku cuma buta aja. Gelap sih, hitam doang, enggak ada putihnya. Iya, berarti hitam aja kan, berarti cuma ingus. Enggak, woi. Well, paling cuma kayak gitu aja yang bisa kita bahas kali ini. Mungkin Vi ada pesan terakhir bagi si Babang dan bagi viewersnya. Dan bagi netizen yang sok tahu. Bagi yang lain ya, jangan lupa nonton videoku. Lah, promosi dia. Itu ada semua yang apa ya, yang aku sampaikan. Ya aku ulangin lagi, kalau misal kalian Membership yang jangan lupa bayar 4.900 bisa ngobrol sama aku, anjir. Nggak gitu. Ya, membership ke Absindevi. Absindevi-nya ada spasi, yang nggak ada spasi itu tolong di report ya guys. Udah nggak ada kok, udah aman. Kesel aku liatnya. Report itu biar mampus deh. Iya, jadi apa namanya? Yang terbaik lah ya buat dia, soalnya menurutku ya, kalau misal di orang ini di build atau di push, kan selama ini kita tahu kan, aku sama kamu pun juga beberapa kali diskusi kalau misal beberapa agensi pas kemarin kita diskusi, kenapa agensi ini yang di push kok ini, terus kan kamu tahu kan satu membernya yang yes yang kita sering bahas. Nah itu aku juga ngerasa kalau misal ini di push, orang ini di push, itu tuh sebenarnya lebih bagus gitu daripada yang kita yang bilang satu yang lagi di push. Yang itu di push gitu. Karena emang bener dia itu namanya gede. Karena di push ya mungkin ya suaranya bagus, aku setuju banget suaranya bagus banget. Cuman kalau kreativitas aku akuin yang ditendang ini tuh ngalahin jauh. Mungkin kalau di push strategi dia dari awal ya, yang di push itu rata atau tahu talent dia yang bagus yang mana yang di push, bukan yang ini apa ya, maksudnya bukan yang cuman cuma satu dan bukan cuma yang kebetulan lucky terus terus lucky aku nggak bisa bilang lucky sih ya. I mean like YouTube itu ya lucky nggak berarti dia nggak bertalenta, Vi. Iya lucky dalam bertalenta artian, tetap butuh lucky gitu. Cuma mungkin karena waktu agensinya masih kecil, kebetulan yang ini meroket duluan, jadi dia langsung fokus ke yang ini gitu. Jadi this is not okay untuk jangka panjang gitu kalau menurut kita ya yang sotoy. Kita cuman dalam ini ya, dalam pemikiran fans ya. Dan juga kalau tahu, aku juga kan ngikutin idol ya, ada satu agensi idol yang dari luar habis itu ke Indonesia buka cabang. Mereka dulu ngebum banget, tapi karena mereka udah nge-push yang itu aja gitu, habis itu ya nggak berkembang ke sininya gitu, dan sekarang udah agak tenggelam.
Itu sih Yes. menurutku bukan kesalahan ya, mungkin lebih baik seperti itu mungkin ya. Tapi nggak tahu lah, aku cuma sok tahu. Gimana? Ya San? kita cuma sok tahu aja. Jadi paling mungkin untuk babangnya ya tetap semangat. Aku yakin dia pasti akan muncul lagi one day. Gimana? Tahu ah? Di mana aja sih kalau menurut aku sih, karena dia passionnya masih gede, Vi. So aku yakin dia akan muncul kembali dengan persona baru maybe. Ya dia punya ini guys, informasi orang dalam tuh saya Sembarangan. Terus untuk fansnya ya kalian tunggu aja sih kalau menurut aku. Kalau aku ini opini pribadi ya, tebak-tebakan sendiri. Aku merasa dia akan kembali dengan persona yang baru. So kalian wait aja. Terus bagi yang sok tahu, tolong kurang-kurangi kesotoyan kalian, oke? Jangan sebar-sebar hoax. Orang udah pusing, tau nggak? Orang udah pusing, udah sedih diceraikan sepihak. Kalian jangan nambah-nambah, oke? Aku tahu kalian pengen banget masuk ke neraka, tapi ya cari jalan lain ya. Jangan jalan yang ini, jangan bikin orang pusing dulu. Itu aja dari aku hari ini. Biar ada tambahan. Ada tambahan lagi satu ya terakhir sebelum kita tutup ya. Aku pun lihat ini di satu streaming temennya dia, satu agensi yang menurutku lebih kurang. Tapi kenapa nggak dia aja? Udah lah. Wah, dia ngebom terakhirnya guys, parah. Ini kita akan bahas. Kenapa ya nggak ini aja gitu? Kenapa malah orang itu? Kenapa nggak yang aku sebutin sekarang ini ya? Kita nggak kasih tahu jam ya? Sam, banyak banget aku kadang mikir kenapa nggak yang ini aja gitu, kenapa yang itu gitu. Aduh, nggak tahu lah apa yang dipikirkan agensinya. Kalau misalnya agensinya kebetulan ada nonton K-pop podcast dan pengen komen, silakan ya, kami butuh jawaban. Oke. Iya, kita butuh jawaban. Silakan di closing. Kak Ingus. Diam kau. Mungkin itu aja dari kita hari ini. Thank you guys for listening. We'll see you guys again in the next episode. Thank you guys for watching and listening. Otsufi, Otsuraimu. Hari-hari. Bye bye. aku Ingat udah PO. subscribe ke Ups in the P. Bye bye guys. Bye bye. Ew.